الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pengurus Amalia Ramadan yang saya hormati dan saya banggakan, terkhusus kepada alena Ketua Masjid Jannatul Firdaus Bapak Haji Hasanuddin yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan pula, kepada seluruh hadirin hadirat jamaah salat sunat tarawih yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tolong dicatat ini judulnya di buku Amalia Ramadan. Judulnya ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Salah baca. Saya ulangi. Begitu memang kalau di depan lagi guru tak ceramah biasa terjadi. Ini tabe ustaz, anak guru mengaji tak berbicara dulu di atas. Maka di guru tak sesuatu yang dilakukan itu biasanya berdosa, tapi tidak dikategorikan berdosa. Yaitu seorang murid berdiri di atas sementara gurunya, guru mengajinya di bawah. Kalau sedang ceramah, itu tidak berdosa kata guru saya. Kalau dalam keadaan seperti ini. Jadi saya ulangi hadisnya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa fayaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada satu hari pun yang dilewati seorang hamba kecuali turun dua malaikat dari langit ke bumi. Dan salah satu dari malaikat ini berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang telah menginfakkan, telah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Saya ulangi. Malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya Allah, berikanlah ganti yang banyak kepada orang-orang yang telah membawa papa buka puasa tadi sore. Coba. Ya Allah, berikanlah ganti dengan ganti yang banyak kepada orang-orang yang telah membawa nasi kotak di rumahnya Ustaz Alwi. Ini malaikat berdoa Bapak Ibu sekalian. Bukan main-main ini. Kalau malaikat berdoa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita takut. Dan bukan cuma sampai di situ jamaah sekalian. Masih ada tambahan lagi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, wa anfiqu di dalam Al-Quran Allah telah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaannya orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu butir. Lalu satu butir itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu berbuah 100 biji. Bayangkan. Jadi kalau satu kue
berarti 700 gantinya. Insya Allah tunggu maki, pasti diijabah. Kalau 1.000, 700.000 gantinya. Jadi kalau dikali banyak, pasti banyak juga. Jamaah yang sama dirahmati Allah SWT. Dan bukan hanya sampai di situ jamaah sekalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, barang siapa orang-orang yang suka memberi makan, barang siapa ibu-ibu yang suka memberi makan di masjid, terutama kalau khatam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saya informasikan di masjid kita ini setiap malamnya itu kita mengaji 1 juz. Jadi dalam 1 bulan kita khatam Al-Quran. Ya. Jadi setiap khatam Al-Quran ada halal bihalal. Ada halal bihalal di masjid kita ini. Itu disponsori oleh ibu-ibu. Ibu jamaah Masjid Jannatul Firdaus bekerja sama dengan ibu-ibu majelis taklim Jannatul Firdaus. Jadi jangan kita takut. Siapa tahu datang ke di sini, bilang isi sedikit buku makan. Jangan kita takut. Owner ini yang jamin. Owner, ada owner ayam, ada owner campuran. Jangan kita takut. Makan saja. Makan saja apa yang disiapkan. Iya. Allah berfirman, barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan tetap dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kada tahu itu orang Malabo, iya dermawan sering-sering panggil temannya, ayo deh pergi di warkop. Tapi di warkop mulai maghrib, isya sampai subuh lagi tidak datang di masjid. Oh, bukan ini yang dimaksud. Kata Allah, barang siapa yang membelanjakan hartanya jalan Allah dan tetap ia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan dia yakin bahwa ada balasan yang terbaik di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala suruh itu orang bersiap-siap untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Baru masuk judulnya ini, belum penceramah. Baru judul ini, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kata Allah, kasih tahu kita orang, suruh dia bersiap-siap untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jemaah yang sama dirahmati Allah SWT. Jangan kita takut bersedekah. Jangan pernah takut bersedekah Bapak Ibu sekalian. Iya. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana misalnya kasihan tidak bisa bersedekah? Karena saya itu orang miskin. Jangan kita takut. Rasulullah SAW telah bersabda, bebaskanlah dirimu meskipun hanya dengan sebiji kurma. Jadi kalau tidak mampu, biar 1 biji kurma Bapak Ibu sekalian. Bahasa Makassarnya begini, passalama ki batang kalian tak Bapak Ibu sekalian, baturi pas sesana pepek na api neraka, walaupun si batu kan Raja Taripang. Itu bahasa Makassarnya. Pas salama ki batang kalenta meskipun hanya 1 biji taripang. Iya. Lalu ada lagi bertanya, Ustaz, bagaimana cara aku bersedekah? Saya paling miskin di kampung itu. Suamiku juga tidak ada pekerjaan. Oh, kalau begitu jangan bersedekah sama orang lain. Panggil ke suami ta, bapak na, pergi mandi. Pak labus kau taripangan nih. Jamaah yang sama dirahmati Allah SWT. Daripada tidak bisa bersedekah, panggil bapaknya. Bapak, kasih habis ke kau taripang ini. Kau mentum bisa disedekahi ini. Karena tidak ada orang bisa disedekahi orang lain. Jamaah yang sama dirahmati Allah SWT. Jadi jangan kita takut bersedekah. Jangan kita takut memberi makan. Kembali saya sampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah ibu-ibu di Masjid Jannatul Firdaus ini, jangan pernah kendor. Tetaplah semangat memberi makan kepada bapak-bapak yang sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Itu harus tetap ditegakkan. Jamaah yang sama dirahmati Allah SWT. Jadi bukan hanya sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Masih ada lanjutannya ini hadis. Lanjutannya hadis ini, fayaqulu akhar. Kan 2 tadi malaikat. Jadi yang terakhir malaikat ini berdoa juga. Allahumma a'ti mumsikan talafa
Ya Allah, berikanlah kebinasaan, berikan kehancuran, kesusahan dan kesempitan kepada orang-orang yang kikir galang. Tolong dulu dalam risalah tauah. Ya. Jamaah yang sama dirahmati Allah SWT. Hati-hati ki, hati-hati ki. Ini malaikat berdoa, pasti diijabah jamaah sekalian. Jangan pernah takut. Dan bukan hanya sampai di situ, Allah juga telah berjanji, wa anfiqu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Apa penakaman ini? Apa penakaman ini? Karena jamaah ya, apa kaman kapamil artinya apa tu artinya? Kaman. Iya, apa penakaman ini? Mereka mau bersedekah. Kata Allah, infakkanlah sebahagian apa yang telah aku berikan kepadamu. Sebelum datang kematian dari salah seorang di antara kalian. Apa pun nama dan maki, nampak nawan-nawan yang ngasih barang-barang dari pasidakah. Mereka berkata dengan penuh penyesalan, Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Mereka berkata dengan penuh penyesalan, Ya Allah, tunda dulu kedong kematianku ini, ya Allah. Tunda dulu. Kalau bisa sebentar sore aku mati, kau mau kau bersedekah supaya saya menjadi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian, jangan kita takut bersedekah. Bagaimana nih kalau itu nyawa sudah di tenggorokan nih? Menyesal maka itu. Berteriak itu orang yang sedang sakaratul maut. Itu yang sekek kecil-kecil bisa suaraku. Itu yang gigi aku jambatan. Berteriak itu kalau mau madam itu berteriak, Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan kalau kasih mati kat dulu ini, tunda dulu kematianku. Saya mau bersedekah karena saya mau menjadi orang yang saleh. Apa? Jamaah yang sama dirahmati Allah SWT. Barangkali ini dulu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Saya kembali mengingatkan kepada ibu-ibu majelis taklim dan ibu-ibu jamaah Masjid dan Firdaus, jangan pernah kendor untuk bersedekah. Tetap memberi makan kepada orang yang menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.